Ya, dan salah satu bukti yang jelas bahwa mereka ini bukan Islam adalah teror di mana-mana. Bahkan di negara yang mayoritas penduduknya Islam pun diteror juga. Ya, betul sekali pemirsa. Jadi kabarnya itu bahwa ISIS ini adalah rumor yang beredar. Ini adalah bentukan oleh negara-negara yang tidak menyukai di negara minoritas bahwa Islam itu bertumbuh dengan pesat. Contohnya di Eropa. Sekarang banyak sekali teror-teror dan diklaim itu adalah perbuatan ISIS. Sementara sekarang saat ini umat Islam di Eropa itu sedang tumbuh pesat. Bahkan di London itu yang tadinya berapa tahun lalu 11%, sekarang sudah menjadi 20%. Bahkan banyak sekali gereja-gereja yang juga sudah menjadi masjid. Nah, ini adalah bentuk-bentuk propaganda. Maka dari itu kita jangan terpengaruh oleh hal itu. Kita harus menjadi umat Islam yang cerdas, yang pintar. Makanya nonton terus berita Islami siang dan juga berita Islami masa kini. Ustaz Taufi ya, dan yang pasti Islam harus bersatu dong, jangan tercerai-berai. Betul sekali. Baiklah Ustaz, setelah ini kita akan bahas apa? Tentang memuji. Tentang memuji dalam Islam seperti apa ya. Kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Bahaya memuji orang lain dan gila pujian. Pemirsa beriman, sebagian orang mungkin gila akan pujian, sehingga yang diharap-harapkan adalah komentar baik orang lain dan senang akan hal tersebut. Namun jika ada yang memberinya kritik, orang tersebut biasanya tidak terima dan malah membenci orang yang mengkritiknya tersebut. Padahal secara disadari atau tidak, pujian itu justru seringkali menipu. Pujian sendiri artinya menyanjung dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik atau keutamaan keadaan seseorang secara asalnya atau perbuatannya. Ya, di dunia ini kita selalu disuguhkan dengan sebagian besar orang yang senang memberi pujian kepada orang lain di hadapannya. Sehingga tidak begitu salah rasanya jika ada orang-orang yang menjadi gila pujian karena sudah terbiasa mendapat pujian secara langsung tersebut. Kita pun mungkin sering berperilaku memuji orang lain langsung di hadapannya. Namun jika pujian itu menimbulkan sisi negatif, seperti membuat seseorang menjadi sombong, terlebih menjadi gila pujian, maka bukankah hal itu menjadi suatu hal yang tidak baik? Lalu bagaimanakah sebenarnya hukum memuji atau menyebut kebaikan seseorang dalam pandangan syariah Islam? Rahib Al-Asfahani mengatakan bahwa hukum dari memuji orang lain adalah tidak terpuji dan tidak juga tercela. Hal itu tergantung pada tujuan dari sebuah pujian. Jika dimaksudkan untuk menyanjung kebaikan orang lain yang memang ada padanya, maka itu baik. Sedangkan pujian kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak ada padanya atau yang tidak diperbuat olehnya, inilah yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya yang berarti, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 188. Pemirsa beriman, Al-Imam Ghazali pernah berkata bahwa pujian itu bisa mendatangkan 6 penyakit, 4 kepada pemujinya dan 2 kepada yang dipuji. Berikut adalah penyakit-penyakit tersebut. Pertama adalah penyakit bagi yang memberi pujian. Pertama, orang yang memberi pujian cenderung berlebihan dalam memuji hingga berbohong. Kedua, sering terjadi orang yang memuji tidak tahu betul tentang orang yang dipujinya, sehingga timbul pujian semu. Ketiga, orang yang memuji belum tentu menyenangi orang yang dipujinya. Dia hanya memuji karena ada maksud tertentu. Akibatnya bisa jatuh pada kemunafikan. Keempat, jika yang dipuji orang zalim atau orang fasik, maka yang memuji telah ikut mendorongnya untuk meneruskan kezaliman dan kefasikannya. Kedua, adalah penyakit bagi si penerima pujian. Pertama, bisa mendatangkan ujub dan sombong bagi yang dipuji. Salah satu pemicu penyakit ujub dan sombong ini adalah pujian yang tidak disikapi secara proporsional. Seseorang yang memiliki 2 jenis penyakit ini maka akan sulit menerima kebenaran dan akhirnya meremehkan orang lain. Kedua, bisa menimbulkan sikap lemah. Seseorang yang dipuji umumnya akan berbesar hati dan merasa sudah lebih dari orang lain. Akibatnya bisa melemahkan semangatnya untuk memperbaiki diri. Ada sebuah pesan mengenai hal ini dari Ibnu Ajibah. Ia mengatakan, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu.
Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri, kecuali yang nampak saja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, setan pun akan merasuk dalam hatinya. Sesungguhnya, terdapat doa yang diucapkan ketika kita mendapat pujian langsung dari orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau dipuji oleh orang lain. Beliau pun berdoa yang artinya, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka." Pemirsa beriman, dari pemaparan yang kami berikan, ini jelas menunjukkan bahwa pujian yang terlarang adalah pujian yang berlebihan, pujian yang mengandung sifat yang tidak ada pada diri orang yang dipuji, pujian yang menimbulkan fitnah, seperti timbul ujub dan menyombongkan diri pada orang yang dipuji. Adapun jika memuji orang yang benar-benar pujian ada pada dirinya, maka seperti itu tidak mengapa. Namun sebisa mungkin kita menghindari pujian di hadapan orang lain. Adapun kalau pujian tersebut tidak di hadapan orang yang dipuji dan itu benar ada padanya, maka tidak ada masalah. Semoga kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita. Amin. Sesungguhnya, terdapat doa yang diucapkan ketika kita mendapat pujian langsung dari orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau dipuji oleh orang lain. Beliau pun berdoa yang artinya, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka." Pemirsa beriman, dari pemaparan yang kami berikan, ini jelas menunjukkan bahwa pujian yang terlarang adalah pujian yang berlebihan, pujian yang mengandung sifat yang tidak ada pada diri orang yang dipuji, pujian yang menimbulkan fitnah, seperti timbul ujub dan menyombongkan diri pada orang yang dipuji. Adapun jika memuji orang yang benar-benar pujian ada pada dirinya, maka seperti itu tidak mengapa. Namun sebisa mungkin kita menghindari pujian di hadapan orang lain. Adapun kalau pujian tersebut tidak di hadapan orang yang dipuji dan itu benar ada padanya, maka tidak ada masalah. Semoga kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita. Amin. Oke, jadi tidak selamanya memuji itu baik ya. Betul sekali. Bahkan lebih baik berbicara yang sesungguhnya, walaupun kenyataannya itu pahit. Tidak baik gitu, tapi itu lebih baik daripada kita berbohong demi memuji seseorang. Iya, betul sekali. Jadi memang dalam Islam itu ada adab-adabnya. Nah, adabnya dalam memuji ya seperti itu. Kalau emang nggak ada dalam diri seseorang, nggak usahlah kita memuji. Dan yang tadi saya perhatikan hikmah dari semua itu, jangan sampai menimbulkan rasa ujub. Ketika menimbulkan rasa ujub, kita merasa diri kita ini lebih daripada sebelah kita dan sebagainya, itu bahaya. Seorang Habib pernah mengatakan pada saya, ketika itu muncul, dengan seketika amal dan ibadahmu itu bisa hilang. Dan kadang kita nggak kerasa loh. Oh, nggak kerasa, itu nggak sadar. Ujub itu tiba-tiba kan? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan mengenai kalau tiba-tiba di dunia ini tidak ada setan dan juga jin. Kira-kira gimana nih kondisi manusia? Apakah manusia akan beribadah terus kerjaannya atau malah sebaliknya? Oke, kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.